Frisly dan Fasya mencoba mencari keberadaan Den Ananda yang sampai saat ini tidak diketahui. Awas Fasya, awas, kenapa? awas. Tadi pada saat kita mau memasuki pintu, ternyata ada sosok yang seperti ingin merangkul Fasya. Itu adalah kebiasaan dari si makhluk di tempat ini, Fasya. Jadi makhluknya tuh banyak yang mereka tertarik untuk memberikan eksistensi. Karena ternyata pada semasa tempat ini memang sudah kosong, Fasya. Tadi kamu kan juga bilang ini puluhan tahun ya, udah lama banget. Pada masa tempat ini memang kosong, banyak orang-orang yang tertarik untuk datang ke sini menguji dirinya bermain-main dengan jelangkung. Astaga. Sebentar, tapi itu memang hanya sekali kejadian seperti itu atau beberapa kali ada orang yang melakukan hal itu, Kak Frisly, di tempat ini? Lebih dari 20 kali. Ternyata tempat ini sering, bisa aku bilang sering dijadikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk bermain jelangkung. Ternyata informasi yang didapat banyak sekali manusia yang tidak bertanggung jawab mencoba mengundang makhluk astral sehingga tempat ini menjadi rumah bagi mereka. Apakah sosok tersebut ada kaitannya tentang para pekerja yang mengalami kecelakaan? Aku kira kan Anda. Halo. Wow, Fasya lihat. Ini kan ada satu silver ini ya, turun ke bawah. Tadi aku kira kan Anda karena ada cowok pakai baju hitam, tapi ternyata itu bukan warna hitam. Melainkan ini kayak darah beku yang udah menghitam. Ada pergerakan ya? Kamu lihat nggak? Aku nggak lihat, cuma aku dengar. Tadi di sini dan kenapa? Barang. Oke, aku coba untuk komunikasi sebentar. Frisly merasakan residu energi dari ruangan tersebut dan mencoba berkomunikasi. Panas banget. Assalamualaikum. Dan pemirsa, sekarang Kak Frisly sedang berkomunikasi dengan sosok laki-laki yang kami temui pada saat ini. Telinga. Oke. Kenapa Kak Frisly? Iya, ada kaitannya. Bahkan dia bilang kalau rekan kerjanya itu berusaha mengingatkan saya. Saya diingatkan, tapi ada yang menutup telinga saya. Berarti makhluk yang menginginkan ada perjatuhan korban itu maunya dia meninggal dengan cara kayak dia nggak dengar suara kita. Jadi karena dia melakukan aktivitas tapi tanpa mendengar apapun, Fasya. Posisinya dia duduk mengerjakan sesuatu, itu aku nggak tahu ya, tapi kayak ada bata-bata yang ditumpuk, Tumpuk-tumpuk, ya. Dan posisinya tuh ada makhluk kecil yang menutup telinganya. Oke, itu lokasinya berarti di lantai ini persis? Di lantai ini. Oh, berarti yang ambruk dari atas ini ya? Kayaknya iya deh, Fasya. Karena kalau dilihat juga nih, itu kayak ada tambelan semen lagi ya, Iya. bukan yang baru. Masih, iya, jadi beda nggak sama yang menyatu. ini ya, benar-benar. Ini, Kananda ya? Hah? Kananda. Satu persatu penyebab kecelakaan pekerja mulai terungkap. Namun tiba-tiba tim dikejutkan dengan suara yang menyerupai Den Ananda seakan mereka tidak suka dengan informasi yang didapat. Tim mulai mengejar ke arah suara tersebut. Mereka mencoba untuk mengecohkan kita kali ya, Fasya, karena mereka tahu kita lagi pisah tim. Pelan-pelan. Gak apa-apa. Terus kenapa? Ya mereka tertarik. Oke, mereka ngebawa kita ke tempat ini. Hey. Udah, kalau emang serem kita komunikasi di depan aja. Enggak, ini bentuknya tuh nggak enak dilihat aja gitu. Maksudnya dia berjalan seperti merangkak cepat. Aduh. Maaf ya, tapi jari-jari tangannya tuh nggak ada. Aduh. Namun suara tersebut hilang dan membawa kami menuju ke sebuah lorong kecil. Di Samping sini. tembok yang ini nih? Iya ini. Kamu juga ngerasa kan tadi ada bunyi lagi? Iya, aku dengar. Fasya, Mana Kak Frisly? tangan kamu boleh dibentangin kayak gini. Lebih geser lagi, dekat. Gak apa-apa.
Gak apa-apa. Ngerasa kurang enak, gak apa-apa. Sekarang aku minta kamu merem. Gerakin sesuka hati kamu. Mau kamu mundur, mau kamu jongkok, ataupun kamu mau berenang. Gak apa-apa ya? Bismillah. Aduh. Ngerasa basah? Iya. Aduh, ini aku langsung guyup sumpah. Ya, Nggak kayaknya kita, apa-apa. kita sambil ke depan aja ngobrolnya. Sambil aku jelasin ya. Oh. Yang kamu pegang, Hah? yang kamu pegang Hei, barusan. kamu jangan ganggu. Kananda, Kananda. Hei, Dari mana sih? apa? Saat Frisly ingin menjelaskan sosok yang dipegang Fasya, tiba-tiba dikejutkan dengan suara Dan Ananda. Dimulai kembali berlari menuju suara tersebut. Visi, Fasya, Kananda. hati-hati. Hei, Astagfirullahaladzim. Kenapa Kananda? ada sosok di sebelah sana. Dengan bisa kita bilang sosok kayak sangat-sangat galak sekali. Jadi pada saat kamu sedang jalan, saya kayak dituntut sosok anak kecil. Sosok anak kecil, dia ngasih tahu minta bantuan saya. Kak, tolong bantu saya dong. Ada makhluk tuh bahkan bisa membahayakan kita semua. Seperti pohon kapuk sebelah sana itu kan rata-rata sih kalau supir-supir tuh yang diganggu tuh anak-anak kecil Pak, naik itu naik ke atas bus gitu. Dia seperti mengadu. Ngadu. Nah, sosok itu masih di situ. Maksudnya saya bilang sama dia, jangan membahayakan kita, tim. Kalau tidak nanti saya akan pindahkan, saya bilang. Nah, tapi sosok itu tuh bentuknya kayak gimana Kananda? Bentuknya itu sangat-sangat dibilang sangat-sangat jelek sekali. Hah? Dengan dia mempunyai cula. Seperti tanduk gitu Iya, ya? tanduk. Hah? Di hidungnya ini, Hah? telinganya apa? Kayak lancip, panjang. Semua ini berbulu semua. Tangan semua, kuku sangat panjang sekali. Kayak bentuknya hewan gitu. Berarti siluman. Bisa kita bilang sosok siluman. Kayak gitu. Tapi kok bisa ada di tempat ini Kananda? Nah, kalau untuk bisa ada di tempat itu saya masih belum mengetahui ya. Cuma saya hanya membantu sosok anak kecil yang tadi minta tolong sama saya itu. Apa sih itu Kak Frisly? basah kan? Heeh. Jadi tadi tuh kita dengar suara Kak Iya. di atas. Dan emang itu lumayan kencang, terus Fasya aku buat untuk lebih merasakan keberadaan mereka. Ternyata yang tadi Fasya pegang, itu adalah bagian lidah. Oh, Mas Wisnu Mama tuh. Kenapa Kananda? Kenapa Kak? Itu depan kita. Ini Hah? ada sosok wanita dengan dia kepalanya itu terbalik.